Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, kembali lagi bersama saya di podcast Cantik, podcast Cinta Statistik. Kali ini kita ditemani oleh Bapak Yudi Yos Elvin, Kepala BPS Kabupaten 50 Kota. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya Pak? Selamat siang, alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Pada siang ini kita mau bahas nih Pak, berita yang lagi viral di medsos Pak. Oh ya, Ya, siapa tahu Bapak udah tonton, kita bisa ulang lagi ya Pak, lihat videonya di sini. apa? Standar hidup yang layak di RI naik jadi 1,02 juta per bulan. Ini menarik nih. Soalnya ini data dari mana? Masa hidup layak budgetnya cuma 1 jutaan? Nah Pak, dari video barusan Bapak udah pernah melihat videonya Pak sebelumnya? Ya, kebetulan masuk juga ke HP saya di medsos ya, di Instagram. Nah, saya lihat di situ yang menyoroti angka BPS. Angka BPS tentang standar hidup layak yang 1,02 juta rupiah per kapita per bulan. Oh iya, jadi Bapak udah lihat ya Pak videonya. Ya. Nah, dari standar hidup layak itu Pak, kan angka BPS merilis angkanya sekitar 1 jutaan. Jadi banyak nih Pak masyarakat Indonesia yang merasa tidak yakin dengan angka tersebut gitu Pak. Masa iya bisa orang hidup dengan angka 1 jutaan per bulan gitu Pak? Itu gimana Pak menurut Bapak? Pertama, perlu saya sampaikan bahwasanya BPS juga melalui Instagram sudah menjelaskan, menurut saya sudah sejelas-jelasnya lah. Kemudian termasuk data itu diperoleh dari survei sosial ekonomi nasional, metodenya yang direkomendasikan oleh UNDP dan sebagainya. Mungkin bisa disaksikan penjelasan dari BPS dulu. Oke Pak, kita saksikan dulu video klarifikasi dari BPS. Mungkin sahabat data juga masih belum melihat, kita bisa saksikan dengan video berikut. Dimensi standar hidup layak dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran dari hasil survei sosial ekonomi nasional atau Susenas yang telah disesuaikan dengan inflasi dan paritas daya beli. Dari hasil penghitungan IKN Indonesia tahun 2024, pengeluaran real per kapita adalah sebesar 12,34 juta rupiah per tahun atau 1,03 juta rupiah per bulan. Jumlah ini apabila dikonversi dengan harga berlaku tahun 2024 menjadi sebesar 18 juta rupiah per tahun atau 1,5 juta rupiah per bulan per kapita. Berdasarkan video yang baru kita saksikan, BPS menyebutkan bahwa angka standar hidup layak di Indonesia sebesar 1,5 juta per kapita per bulan. Mungkin bisa Bapak lebih jelaskan lagi Pak maksud dari angka tersebut? Baik, jadi angka yang dirilis tadi dengan current price 2024 itu 1,5 juta. Artinya itu rata-rata di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan kalau kita lihat DKI Jakarta, angkanya itu 1,66 juta sesuai yang disampaikan oleh netizen di medsos juga, ya kan? 1,66 juta. Nah, sebenarnya ini angka rata-rata yang diperoleh dari kegiatan survei sosial ekonomi nasional. Yang petugas mendatangi keluarga. Masing-masing keluarga sampel didatangi, kemudian ditanyakan nilai pengeluaran mereka terhadap makanan dan non-makanan. Nah, di situ ada non-makanan. Kalau makanan jelas ya, kebutuhan konsumsi, makanan, baik makanan jadi maupun bahan makanan ya, seminggu yang lalu, mulai dari beras, lauk pauk, dan seterusnya. Dan non-makanan, pengeluaran selama 1 bulan yang dikonsumsi oleh keluarga. Mungkin keluarga itu yang menjadi sampel keluarga dengan 4 orang anggota rumah tangga. Nah, itu semua dijumlahkan, dicarilah rata-rata. Nah, angka 1,5 juta ini adalah angka rata-rata untuk memudahkan. Memudahkan apabila kita ingin melihat keluarga dengan anggota rumah tangga 5 orang, tentu kita akan mengalihkannya dengan angka 5. Kalau dia 4 orang, ya, kita kalikan dengan angka 4. Nah, sekarang kita misalkan satu keluarga dengan istri dan 2 orang anak. Berarti standar hidup layak dia adalah berapa? 6 juta Pak. 6 juta. 4 kali 1,5 juta. Ya, 6 juta Nah, per 6 bulan. juta per bulan. Menurut saya ini angka yang besar. Ya kan? Angka yang dianggap oleh BPS itulah angka yang untuk hidup layak. Kalau di kota Jakarta akan lebih besar lagi. Kita kali dengan 1,66 juta tadi. Ya kan? Nah, Udah lebih tinggi dari UMR ya Pak? lebih tinggi dari UMR. Nah, apabila kita perhatikan misalkan di Jakarta, suatu keluarga yang kepala keluarganya
mempunyai profesi sebagai sopir angkot, ya kan? Atau tukang ojek online, Iya. ya kan? Atau buruh kasar. Kira-kira kepala keluarga tadi dengan istri dan 2 orang anak mampu nggak menghasilkan pendapatan 6 juta per bulan? Karena menurut data BPS hidup layaknya tadi 6 juta. 6 juta, 4 kali 1,5 juta, 6 juta per bulan. Nah, kalau kita lihat kenyataan di lapangan, sungguh masih banyak keluarga-keluarga yang pendapatan take home pay-nya per bulan itu masih di bawah itu. Jadi angka yang dirilis oleh BPS itu adalah angka rata-rata yang harus kita kembalikan ke konteks kita mau melihat keluarga siapa. Berapa anggota rumah tangganya. Kita kalikan kembali gitu. Coba bayangkan kalau seandainya 5 anggota rumah tangga dia. Istri, anak 3. Berarti ada 5 orang. Berarti angka standar hidup layaknya sekitar Sekitar berapa? 7,5 juta. 7,5 juta. Angka yang besar kan? Iya, Pak. Jadi itulah angka data-data dari BPS. Jadi jangan melihat kita harus memahami ya. Netizen harus memahami angka yang dirilis BPS itu merupakan angka rata-rata per kapita yang kalau kita ingin melihat konteks keluarga karena memang survei itu berasal dari keluarga, kita kembalikan kepada keluarganya. Ya kan? Nah, keluarga yang rata-rata 4 orang atau 5 orang ya tinggal kita kalikan dengan rata-ratanya. Begitulah nilai yang kita peroleh itu nanti merupakan nilai yang merupakan standar hidup layaknya. Gitu. Lalu untuk angka standar hidup layak di Indonesia ini untuk berbagai daerahnya gimana, Pak? Apakah Nah, sama atau berbeda, Pak? tadi juga sudah disampaikan bahwasanya antar daerah itu berbeda-beda. Yang itu kan rata-rata ya. Nah, kebetulan untuk Kabupaten 50 kota kita misalkan ya, Iya. angka untuk 2024 itu belum keluar. Yang dirilis tadi itu merupakan angka nasional ya. Itu merupakan yang dirilis itu kan IPM sebenarnya, Indeks Pembangunan Manusia, Iya. ya kan? Human Development Index. Yang ada 3 komponen di situ. Komponen kesehatan yang digambarkan dengan umur harapan hidup, kemudian pendidikan dengan rata-rata lama sekolah, dengan harapan lama sekolah juga, kemudian daya beli, ekonomi. Nah, komponen ekonomi ini dilihat dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan atau purchasing power parity istilahnya. Nah, ketiga inilah yang dirilis oleh BPS, angkanya menjadi satu angka yaitu Indeks Pembangunan Manusia IPM. Nah, untuk Kabupaten 50 kota ya akan menyusul angkanya. Kita bisa merujuk ke angka 2013 dulu untuk sementara ya, 2013. 2023 maaf, 2023. Nah, kalau kita lihat untuk Kabupaten 50 kota itu justru lebih rendah ya. Untuk 2023 10.245.000 per kapita per tahun. Oh, iya. Nah, kita bagi sekarang per kapita per bulan itu sekitar 857.000. Nah, kalau ini kita expose tanpa penjelasan akan lebih heboh lagi, ya kan? Yang tadi aja 1 juta jadi heboh kan? Iya, apalagi Ini ini 800. 857. Iya. Nah, jadi kita harus pahami, kita kembalikan ke konteksnya lagi. Rata-rata anggota rumah tangga, anggota keluarga di Kabupaten 50 kota itu terdiri dari 4 orang. 4 orang. Jadi standar hidup layaknya di 2023 4 kali 857 jadi 3.428.000. Iya. Nah, sekarang kita lihat aja kehidupan rumah tangga keluarga yang ada di Kabupaten 50 kota. Ada yang bawa beca, petani, ya kan? Iya, Pak. Pedagang kecil. Mampu nggak dia kalau seandainya dia punya istri dan 2 orang anak, punya pendapatan 3,4 juta per bulan? Masih banyak yang di bawah itu ya, Pak. Masih banyak. Nah, masih banyak. Jadi BPS menetapkan standar hidup layaknya 3,4 juta gitu. Itu sudah ya layak lah dikatakan bisa hidup layak gitu. Kalau Sumatera Barat kita 3,793 itu angka 2023 juga. Gitu ini. Jadi apalagi stressing lagi antar wilayah itu berbeda-beda. Karena kita melakukan survei yang namanya Susenas itu di seluruh wilayah Indonesia. Berarti bisa diambil kesimpulan ya, Pak, untuk angka standar hidup layak yang dirilis BPS ataupun yang dirilis oleh BPS Kabupaten 50 kota yang sekitar 800-an ribu atau 1 jutaan untuk Indonesia itu bukan untuk satu keluarga, tapi untuk
itu dihitung per kapita ya Pak, per Rata-rata. orang. Ya, rata-rata per orang. Yang angka tersebut harus kita kembalikan ke keluarga dengan keluarga jumlah anggota keluarganya berapa orang. Iya. Ya kan? Kalau 5 orang kita kali 5 orang. Kalau kita ingin melihat keluarga yang lebih besar lagi misalnya kan, Iya. saya kan ada 4 anaknya saya kan, atau 5 lah anaknya. Berarti 7 ya, 7 anggota keluarga. 7 anggota keluarga. Kalau menurut data BPS, standar hidup layaknya berapa? 7 kali 1,5 juta. Iya. 1,5 juta berarti 10 juta 10.500.000. 500. Iya. Ya kan? Ada nggak anggota rumah tangga dengan 5 anak ya, misalnya hidup di Jakarta misalnya kan, tapi dia mungkin kepala keluarganya sudah dibantu lagi sama istrinya bekerja Iya. misalkan, mendapatkan uang 10.500.000. Masih ada yang belum. Masih ada yang belum, makanya apa namanya itu? Ya banyak lah rumah tangga kita yang memang belum hidup layak, tapi angka yang ditetapkan oleh BPS itu standar hidup layaknya ya seperti kita jelaskan tadi ya, angka yang cukup inilah Cukup. representatif ya, Iya. ya kan? Cukup menggambarkan kondisi di lapangan gitu. Kalau mereka ingin hidup layak, ya angkanya ya seperti itu. Kalau di Jakarta tadi 1,6 juta malah ya, 1,6 juta. Kalau dia 4 orang, berarti perlu 6,4 juta per bulan. Ya, nah, baru mereka bisa hidup layak. Nah, angka ini sebenarnya kalau kita lihat UMR lah misalnya, UMR. Dibandingkan dengan UMR ya Pak? Dibandingkan dengan UMR. Kalau standar hidup layak di 50 kota tadi 3,4 juta ya, untuk keluarga 4 orang ya, Iya. 4 orang. Sementara UMR aja 2,8 juta. juta. Dan ternyata hasil survei kita di BPS Kabupaten 50 Kota juga, untuk wilayah Kabupaten 50 Kota, rata-rata upah buruh ya, rata-rata upah buruh per bulan di Kabupaten 50 Kota itu baru 2,3 juta. 2,3 juta. Jadi angka yang ditetapkan untuk standar hidup layak kelihatan per kapitanya memang kecil gitu. Tapi begitu kita kembalikan konteksnya ke keluarga, untuk keluarga berapa orang, itu sebenarnya angka yang sudah di atas, bahkan di atas upah buruh yang ada sekarang. Gitu nih. Jadi mari kita pahami, Iya. membaca data ini dulu. Lebih memahami lagi bagaimana cara membaca data statistik. Dengan adanya podcast ini, diharapkan ya Pak, masyarakat tidak menelan info mentah-mentah gitu ya Pak. Bisa menelaah dulu apa maksud dari angka yang dirilis gitu. Kalau secara rata-rata itu angka statistik untuk memudahkan ya, memudahkan penghitungan mau konteks apa, konteks keluarga berapa orang, misalnya kan, tinggal kita kalikan, ya kan. Nah, kemudian juga perlu dipahami juga bahwasanya survei ini kita lakukan di seluruh wilayah, seluruh provinsi, ya kan. Angkanya juga ada yang berbeda-beda antar provinsi angkanya, gitu kan. Jadi alangkah lebih baiknya ya Pak, sebelum kita menilai negatif sesuatu yang dikeluarkan oleh suatu instansi, lebih baik kita tanyakan dulu gitu. Bisa lewat email atau lewat Instagram BPS tersebut gitu. Karena di BPS ini ada PST ya Pak tadi, pelayanan statistik terpadu gitu, yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Bagi sahabat data yang ingin mengetahui lebih lengkap mengenai indikator-indikator yang dikeluarkan oleh BPS seperti pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, maupun indikator-indikator lainnya, bisa menghubungi PST BPS Kabupaten 50 Kota ataupun PST BPS di seluruh Indonesia. Sekian podcast pada siang hari ini bersama Pak Yos, Kepala BPS Kabupaten 50 Kota. Saksikan untuk podcast-podcast kami berikutnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik bersama kami di Podcast Catik, Podcast Cinta Statistik. Salam podcast. Salam cinta statistik.